Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada, kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dalam kegiatan sinkronus terkait pembatik level 2. Bersama Bapak Ibu telah hadir para pengembang teknologi pembelajaran, yaitu Pak Ali Jamri, SPD MSI PTP BGP Maluku Utara, Ibu Ani Purwati MPD PTP BGP Banten, dan Ibu Regina Dwi Putri, SPD PTP Kemenak Kota Sungai Penuh Jambi. Bersama Bapak Ibu guru hebat juga telah hadir Bapak Ibu Duta Teknologi Kemendikbudristek, yaitu Bapak Muhammad Yahya, Duta Teknologi tahun 2018 dari Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Bapak Roni Julianto, Duta Teknologi tahun 2021 dari Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Novia, Duta Teknologi 2022 dari Provinsi Lampung. Dan Ibu Elvi Zahra, Duta Teknologi 2023 dari Kepulauan Riau. Serta saya sendiri sebagai moderator, Novita Sari, Duta Teknologi Provinsi Papua Barat tahun 2020. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke modul yang pertama, yaitu modul 4, terkait optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21, yang akan disampaikan oleh Duta Teknologi 2023 dari Kepulauan Riau, Ibu Elvi Zahra. Pada Ibu Elvi Zahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Novi. Halo Bapak Ibu hebat serta pembatik 2024. Kali ini kita akan mempelajari modul 4, optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 bersama saya Elvi Zahra, Duta Teknologi tahun 2023 dari Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Bapak Ibu, program Merdeka Mengajar diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi era Society 5.0. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses belajar mengajar. Melalui program ini, guru diharapkan mampu mempersiapkan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran digital sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid. Guru juga didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Pemanfaatan teknologi digital dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat membantu guru dalam menumbuhkan kemerdekaan dan kemandirian siswa dalam proses pembelajarannya, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan Society 5.0. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada modul ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep TIPEK dalam sistem pembelajaran digital dan penerapannya, menjelaskan prinsip prosedur, proses, dan komponen implementasi pembelajaran digital, menganalisis unsur TIPEK dari contoh pembelajaran digital pada implementasi kurikulum Merdeka. Baik, pada kegiatan belajar 1, kita akan membahas tentang kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital. Bapak Ibu, TIPEK menggabungkan pengetahuan tentang materi atau konten, cara mengajar atau pedagogi, dan teknologi, sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik. Silakan simak, perhatikan kerangka berikut ini. Semua domain yang terlihat di gambar tersebut harus dikuasai oleh guru dalam memberikan materi. Nah, pada bagian irisan tersebut ada domain TIPEK di mana merupakan kombinasi antara domain-domain yang ada.
TPEK pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja yang perlu diaplikasikan ke dalam praktik nyata oleh para guru. Dalam mengimplementasikan TPEK, guru perlu memahami bahwa ini bukanlah sekedar konsep teoritis, tetapi sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengarahkan tindakan konkret di kelas. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan kerangka TPEK dalam pembelajaran digital ini, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah contoh penerapan TPEK dalam pembelajaran PPKN. Bapak Ibu, model pembelajaran yang menggabungkan materi, pedagogi, teknologi, itu disebut dengan pendekatan TPEK. Dalam pendekatan ini, peserta didik secara mandiri menemukan pengetahuan baru, tetapi tetap dapat mendapatkan bimbingan dari guru. Seperti contoh penerapan TPEK dalam pembelajaran PPKN ini, guru mampu menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajaran, kemudian dapat mengintegrasikan teknologi secara tepat, dan memiliki pemahaman yang baik dalam memadukan aspek teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Sementara sarana yang dimiliki yaitu Android atau laptop, Google Classroom, proyektor, bahan ajar digital, serta akses internet. Murid akan melakukan kegiatan dan mendapatkan pengalaman secara langsung, keterampilan abad 21 dan hasil belajar mereka dapat meningkat. Mereka juga mampu belajar secara mandiri dan berintegrasi dengan guru maupun teman lain. Pada prosesnya, sistem pengelolaan kelas digital bervariasi dan menyenangkan dalam penyampaiannya sesuai kodrat zaman. Oleh karena itu, guru harus mampu mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran maupun teknologi agar hasil pembelajaran murid lebih maksimal. Nah, capaian ini akan berdampak pada aspek pengetahuan, emosional, dan sikap murid. Nah, pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan membahas tentang implementasi pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning. Pemanfaatan media digital dapat digunakan dengan dalam proses pembelajaran, terlebih lagi pembelajaran yang terdiferensiasi, menuntut guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Namun, diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar. Dalam penerapannya, pembelajaran terdiferensiasi memiliki 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, yakni muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa, diferensiasi proses, yaitu proses yang akan mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari, dan diferensiasi produk, yakni hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Nah, ini ada beberapa fungsi utama dari Google Docs, yaitu yang pertama bisa digunakan sebagai evaluasi, asesmen awal, tujuan sasaran dan aktivitas, juga sebagai unsur pendukung. Nah, Bapak Ibu, dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital, yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran jika guru menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran. Nah, dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran digital itu yaitu bisa direlevasikan dengan kondisi real, supaya peserta didik dapat membangun koneksi untuk meningkatkan pemahaman konsep. Juga dapat mempelajari penerapan praktis dari pengetahuan, seperti memasukkan demonstrasi kehidupan nyata, simulasi buatan, ditambah dengan konsep teoritis. Selain itu, juga mengaktifkan keterlibatan siswa peserta, mengaktifkan keterlibatan sosial peserta didik, bekerja sama dalam proses pembelajaran digital, berkolaborasi di LMS atau media lainnya, memperoleh umpan balik dan analisis kemajuan, karena pembelajaran digital dilengkapi dengan asesmen yang dapat membantu peserta didik melacak kemajuan belajarnya. Selain itu, dasar pemanfaatan pembelajaran digital yang lainnya yaitu pembelajaran dengan metode campuran, di mana blended learning yang juga dapat dilengkapi dengan hypermedia untuk peningkatan capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, evaluasi pembelajaran digital
Seperti yang kita ketahui bahwa setiap pembelajaran itu harus mampu kita lakukan evaluasinya. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran yang tersedia, yang pertama yaitu berdasarkan tujuan. Ada evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan belajar, ada program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi berdasarkan sasaran itu ada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk, dan evaluasi outcome atau lulusan. Nah, sedangkan evaluasi berdasarkan objek dan subjek, tersedia evaluasi objek berupa input, transformasi atau output, subjek atau internal dan eksternal. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan belajar 3, kita akan mengobservasi contoh pembelajaran digital. Nah, pada modul yang tersedia sudah diberikan beberapa contoh-contoh video pembelajaran digital implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu dapat membuka dan menyaksikan melalui link yang telah tersedia. Dari contoh-contoh video pembelajaran digital tersebut, silakan Bapak Ibu dapat menjadikan inspirasi untuk pembelajaran di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elvi Zahra yang telah menyampaikan modul 4 terkait optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, untuk modul 5 akan disampaikan oleh Bapak Novia, Duta Teknologi 2022 dari Provinsi Lampung, yaitu tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Pada Pak Novia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Novitasari atas kesempatannya. Halo Ibu Bapak Guru Hebat, peserta pembatik level 2. Kali ini kita akan mempelajari secara bersama mengenai modul 5, yaitu tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital bersama saya Novia, Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2022. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta nanti akan dapat mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM, fitur rumah belajar, fitur sumber belajar digital lainnya, dan juga dapat menerapkan berbagai model pembelajaran seperti project-based learning, berbasis game-based learning, atau seperti berbasis discovery inquiry learning. Juga model pembelajaran problem-based learning ataupun learning station. Nah, pada kegiatan belajar pertama ini, kita akan melihat pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita bicara tentang sumber belajar digital dalam pembelajaran, apakah itu sumber belajar? Yaitu sebuah materi pembelajaran dalam format digital. Bisa berupa video, aplikasi, ataupun situs web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu, mengapa sumber belajar itu penting? Pertama, untuk memperkaya pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan motivasi belajar murid di kelas, juga untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan bisa menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Contoh dari sumber belajar digital itu sendiri seperti platform teknologi yang biasa kita gunakan saat ini, yaitu PMM ataupun rumah belajar. Sumber belajar digital lainnya bisa kita gunakan seperti buku.kemdikbud.go.id dan TikTok atau Live IG. Nah, pemanfaatan PMM sendiri dalam pembelajaran telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. PMM menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Berikut adalah beberapa fitur unggulan yang terdapat di PMM. Salah satunya adalah ide praktik. Di dalamnya ada sumber inspirasi untuk strategi, metode, dan sumber belajar inovatif. Kemudian ada asesmen murid.
yaitu alat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dalam memetakan kebutuhan belajar murid. Ada juga CP ataupun ATP, yaitu sebagai panduan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Terdapat juga perangkat ajar, kemudahan dalam menyusun modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Terdapat juga bukti karya sebagai wadah berbagi praktik baik dan hasil karya siswa yang menginspirasi. Juga terdapat video pembelajaran, yaitu sebagai materi pembelajaran dalam format video yang interaktif dan menarik. Tentunya masih terdapat fitur-fitur unggulan lainnya yang ada di PMM. Contoh penerapan sendiri, misal ada Ibu Yani, yaitu seorang guru bahasa Inggris. Beliau berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Contoh dari penerapannya, di awal, Ibu Yani mengidentifikasi masalah. Melalui survei, Ibu Yani menemukan bahwa siswa kurang termotivasi karena kesulitan memahami murid. Kemudian, Ibu Yani mencari solusi menggunakan fitur Idu Praktik untuk mencari inspirasi strategi pembelajaran yang lebih menarik. Dan dilakukan asesmen menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Nah, dalam tahap merancang pembelajaran, Ibu Yani memanfaatkan fitur CP atau ATP dan perangkat ajar untuk membuat modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Ketika pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara aktif, Ibu Yani menggunakan fitur bukti karya dan video pembelajaran untuk mendorong siswa belajar secara aktif dan kolaboratif. Di akhir, Ibu Yani mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, pemanfaatan sumber belajar yang lainnya adalah rumah belajar dalam pembelajaran, di mana kita ketahui bersama bahwa portal rumah belajar merupakan platform pembelajaran online dari Kemendikbudristek yang menyediakan berbagai sumber belajar digital berkualitas untuk siswa, guru, bahkan untuk masyarakat umum. Fitur unggulan dari portal rumah belajar ini sendiri dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti sumber belajar, yaitu menyediakan berbagai konten menarik dan mudah diakses, antara lain seperti game edukasi, ada lab maya, kemudian video pembelajaran, ada audio, animasi, dan artikel. Dan juga ada beberapa fitur lainnya yang masih dalam tahap pengembangan. Contoh dari penerapannya sendiri seperti yang dilakukan oleh Pak Haris, yaitu seorang guru SD kelas 4 di lingkungan perkotaan, menghadapi tantangan mengajar materi bagian tubuh tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Pak Haris menemukan solusi kreatif melalui portal rumah belajar. Di awal, Pak Haris menggunakan sumber belajar digital yang beragam seperti dokumen, artikel infografis, gambar anatomi, video pembelajaran interaktif, lab maya, dan game edukasi. Pembelajaran interaktif tersebut dilakukan dengan menyenangkan, seperti video animasi untuk menjelaskan materi, ataupun eksperimen virtual dengan lab mayanya, serta game edukasi sebagai evaluasi. Hasil dari penerapan menggunakan sumber belajar portal rumah belajar ini, siswa lebih antusias dan tertarik pada materi pelajaran. Kemudian, pemahaman siswa juga terhadap materi meningkat melalui visualisasi dan praktik langsung. Kemudian, pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan dan efektif dengan pendekatan yang interaktif dan variatif. Berikut adalah pemanfaatan sumber belajar lainnya, yaitu dengan memanfaatkan www.buku.kemendikbud.go.id, yaitu sebuah perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan yang lengkap. Manfaat dari platform ini adalah bagaimana kemudahan akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, dan dapat mengurangi ketergantungan pada buku cetak. Atau kita bisa menggunakan tren media sosial sebagai sumber belajar, seperti TikTok Live dan Instagram Live. Beberapa tren media sosial ini dapat digunakan oleh pendidik dan ahli untuk berbagi pengetahuan, seperti fitur live chat, bisa memungkinkan diskusi interaktif dan partisipatif.
Manfaat live streaming misalnya sebagai sarana diskusi dan tanya jawab yang menarik, sebagai alternatif juga kelas tatap muka pada kondisi tertentu. Nah, contoh penerapannya sendiri seperti yang dilakukan oleh Bu Nada menggunakan buku digital dari website buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan. Beliau memilih materi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD. Fokus pembelajaran pada alat musik angklung, gamelan, dan sasando. Nah, di hari pertama, Bu Nada mencoba menampilkan gambar alat musik dari buku digital tersebut melalui proyektor. Beliau juga menjelaskan mengenai jenis-jenis alat musik tradisional tersebut dari berbagai daerah. Nah, kemudian di hari kedua, Bu Nada mencoba menggunakan Instagram untuk live streaming via Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Tengah. Beliau menghadirkan musisinya langsung dan memperkenalkan angklung, bahkan musisi tersebut memainkan beberapa lagu tradisi. Dengan adanya musisi secara langsung, terdapat sesi tanya jawab interaktif yang diadakan untuk meningkatkan partisipasi murid di dalam kelas. Kemudian di kegiatan belajar yang kedua, kita akan coba penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Nah, pembelajaran ini, tujuan dari pendidikan ini, yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Salah satu cara untuk mengakomodir hal tersebut dengan menerapkan model-model pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar digital. Nah, berikut adalah beberapa model-model pembelajaran yang dapat digunakan. Mari kita amati penjelasan berikut. Ada seorang ilustrasi seorang Pak Kavi, yaitu akan mengajar materi energi alternatif penghasil listrik di kelasnya. Beliau merasa pembelajaran yang dilakukan pada materi ini di tahun sebelumnya kurang menarik bagi murid. Dengan memanfaatkan fitur ide praktik, video inspirasi, dan bukti karya pada platform Merdeka Mengajar untuk mencari inspirasi pembelajaran yang akan dilakukan, beliau memutuskan untuk melakukan beberapa hal dalam pembelajarannya sebagai berikut. Diawali dengan pembelajaran yang menampilkan alat bantu visual seperti video yang didapat dari media sosial maupun fitur yang ada di portal Rumah Belajar sebagai materi stimulus murid. Kemudian melakukan tanya jawab untuk mengetahui respon murid terhadap materi stimulus yang diberikan dan mengidentifikasi sesuai tujuan pembelajaran. Dan kemudian memberikan kebebasan kepada murid untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber sebagai bahan referensi. Selanjutnya, Pak Kavi melakukan pembelajaran dengan mengolah data yang telah ditemukan dalam menyampaikan hasil pekerjaannya. Dan di akhir, beserta Pak Kavi membuat kesimpulan secara bersama. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi. Dari ilustrasi tersebut, kira-kira model pembelajaran apakah yang digunakan oleh Pak Kavi? Silakan Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik level 2 bisa menjawab di kolom chat live chat. Juga bisa menjawab pemanfaatan sumber belajar apakah yang terjadi, yang dilakukan oleh Pak Kavi. Pembelajaran sumber belajar digital yang terjadi pada tahap tersebut dilakukan pada saat tahap apa, seperti itu. Nah, untuk memperjelasnya, mari kita pelajari secara bersama. Contoh model pembelajaran Project Based Learning. Nah, Project Based Learning sendiri merupakan model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang menitikberatkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil dari proyek yang dilakukan. Berikut adalah sintaks Project Based Learning. Yang pertama, dilakukan penentuan pertanyaan mendasar, kemudian menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, memantau siswa dan kemajuan proyek, dan diadakan penilaian hasil, dan di akhir adalah evaluasi pengalaman. Nah, dari sumber belajar digital menggunakan Project Based Learning ini terdapat pada saat penentuan pertanyaan mendasar, yaitu ketika kita memberikan contoh kasus gambar ataupun video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa didapatkan dari media sosial.
Atau ketika saat penilaian hasil, ketika kita memanfaatkan media sosial kembali sebagai sarana presentasi dan publikasi hasil karya murid. Nah, model pembelajaran yang selanjutnya adalah game-based learning. Game-based learning ini atau bisa kita kenal dengan pembelajaran berbasis permainan ya. Ini adalah model yang paling sering kita gunakan, yang paling menarik. Model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang untuk membantu dalam proses pembelajaran. Sintaksnya sendiri yaitu di awal kita bisa memilih permainan sesuai dengan topik. Kemudian yang mau gercapin sebelum Halo Bang Novia. Di pause dulu deh. Ya. Mungkin Bang Novia di overhandle dengan materi selanjutnya dulu sampai beliau muncul kembali, mungkin switch ke materi selanjutnya. Oke, baik. Bapak Ibu, rupanya terjadi gangguan sinyal di tempat Pak Novia sehingga materi untuk modul 5 agak tertunda. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu peserta pembatik level 2 ada yang ingin ditanyakan terkait modul yang termuat di pembatik level 2, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat yang ada di Google Chat. Ya, sehingga Bang Novia muncul kembali. Halo Bang Novia, apakah suara saya bisa didengar? Siap, terdengar Bu Novita Sari. Ya, berarti sudah bisa kita lanjutkan lagi ya. Siap Bu Novita. Iya, oke. Silahkan Bang Novia. Baik, izin melanjutkan kembali. Mohon maaf Bapak Ibu peserta pembatik, terjadi koneksi yang bermasalah ya. Sudah terlihat ya Bu Novita ya? Siap, sudah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk sumber belajar menggunakan based learning ini, letak kita memanfaatkan sumber belajar biasanya terdapat pada saat kita memanfaatkan sumber belajar ketika memilih jenis permainan sesuai dengan topik dan bermain gamenya itu. Nah, ini adalah salah satu model pembelajaran lainnya, yaitu discovery inquiry learning, yaitu sebuah proses belajar yang berpusat pada murid, di mana murid harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian. Sintaksnya yaitu pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulus. Kemudian di tahap kedua diidentifikasi masalah, kemudian dikumpulkan datanya, diolah datanya, dan kemudian dibuktikan. Dan di akhir kita akan menarik kesimpulan. Sumber belajar ini ketika menggunakan model pembelajaran discovery dan inquiry learning biasanya terjadi ketika stimulus atau pemberian rangsangan dan juga ketika pengumpulan data. Misal, ketika stimulus itu ketika kita memberikan sumber belajar digital yang dimanfaatkan sebagai bahan stimulus. Atau ketika pengumpulan data, kita mencari informasi yang dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Nah, kemudian model pembelajaran yang selanjutnya adalah problem-based learning, di mana problem-based learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta pemecahan masalah, mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Sintaksnya sendiri dari sumber belajar
digital problem based learning ini yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, dan mengembangkan dan menjanjikan hasil karya, serta di akhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sumber belajar sendiri ketika menggunakan problem based learning biasanya ketika kita melakukan orientasi siswa kepada masalah, menayangkan video dan lain-lain, atau ketika kita membimbing penyelidikan secara individu ataupun kelompok. Juga bahkan bisa ketika kita mengembangkan dan menyajikan hasil karya nanti. Nah, ini adalah model pembelajaran yang terakhir, yaitu learning station, di mana learning station merupakan model pembelajaran sekelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau kita sebut dengan stasiun, yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar. Sintaksnya sendiri cukup simpel. Di pertama, membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun. Dari tahap yang ketiga yaitu ringkasan kegiatan, dan di tahap akhir yaitu penilaian. Sintaksnya sendiri ketika kita menggunakan sumber belajar menggunakan learning station ini, yaitu ketika memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun. Nah, itu adalah langkah pada model pembelajaran ini yang sangat memungkinkan pemanfaatan sumber belajar digital di dalamnya. Anda dapat menyediakan berbagai aktivitas yang dengan sumber belajar digital yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid di dalamnya. Pada intinya, penerapan model pembelajaran yang dengan memanfaatkan sumber belajar digital yang tepat dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran, serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Berikut adalah tim penyusun modul dari modul 5, dan saya kembalikan kepada Ibu Novitasari sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novia yang sudah menyampaikan terkait modul 5, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Makin seru ya materi-materi yang diberikan pada pembatik level 2 kali ini. Sekali lagi, jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, dapat Bapak Ibu tuliskan di kolom chat yang ada di Google Chat, ya. Dan untuk absensi akan kami sertakan pula di akhir kegiatan sinkronus hari ini. Selanjutnya ada Bapak Roni Yulianto, Duta Teknologi tahun 2021 dari Provinsi Bengkulu, yang akan menyampaikan materi terkait modul 6, yaitu pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Kepada Pak Roni Yulianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Novi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, peserta pembatik level 2 tahun 2024. Setelah tadi kita belajar bersama-sama di modul 4 dan modul 5 berkenaan dengan penerapan model-model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Kali ini kita akan belajar bersama di modul 6. Untuk pendalaman materi di modul 6 ini kita akan belajar tentang pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Nah, dalam modul ini Bapak Ibu nanti kita akan belajar bersama-sama tentang pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pembelajaran dengan menggabungkan model daring dan tatap muka, menciptakan pengalaman holistik. Jadi pendidik harus memahami teknologi dan menyusun strategi yang mengintegrasikan kedua model ini. Di modul ini Bapak Ibu
akan mempelajari tentang bagaimana pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK ini. Jadi nanti kita akan belajar bersama berkenaan dengan modul ini, Bapak Ibu. Nah, di kegiatan belajar 1, Bapak Ibu akan memperdalam atau belajar tentang lingkungan belajar dalam pembelajaran. Jadi nanti akan dikenalkan tentang lingkungan belajar dalam pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini diharapkan Bapak Ibu peserta pembatik diharapkan mampu yang pertama memahami lingkungan belajar, kemudian memahami LMS untuk pembelajaran. Adapun kompetensi yang akan dicapai ataupun indikator pencapaian itu mulai dari menjelaskan pengertian lingkungan belajar, menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring, sampai nanti menerapkan contoh LMS dalam pembelajaran. Nah, ini tujuan serta indikator pencapaian kompetensi pada modul 6 kegiatan belajar yang pertama. Nah, Bapak Ibu, lingkungan belajar berperan penting dalam proses pendidikan, di mana dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif akan membantu peserta didik dalam belajar, mengubah perilaku, mencapai prestasi yang baik, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama tentang belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Lingkungannya tentunya lingkungan pendidikan ya. Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu. Ini menurut Dwi Siswono. Dwi Siswoyo. Selanjutnya lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan belajar peserta didik yang berpengaruh terhadap prestasi belajar terdiri atas lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini beberapa pendapat yang bisa kita jadikan sandaran ataupun pegangan ya Bapak Ibu, beberapa pendapat dari para ahli. Selanjutnya lingkungan belajar itu dibagi menjadi beberapa Bapak ya. Yang pertama lingkungan belajar secara luring. Di lingkungan belajar luring tidak memerlukan jaringan internet dan berlangsung melalui interaksi tatap muka. Tentunya ini yang sudah biasa kita lakukan sebagai seorang pendidik atau sebagai guru Ibu ya, yang kita bertatap muka secara langsung dengan peserta didik kita. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari belajar secara langsung atau luring ini. Yang pertama, kelebihan lingkungan belajar secara luring yaitu kontrol kelas secara langsung. Artinya kita bisa mengontrol suasana situasi kelas kita secara langsung antara guru dan peserta didik. Kemudian kita juga dapat memberikan umpan balik secara langsung. Jadi langsung berhadapan dengan peserta didik kita. Keterlibatan dalam konteks sosial yang kaya, artinya kita bisa mendekati peserta didik itu secara langsung. Kemudian terbuka akan praktek langsung. Jadi praktek itu seperti apa di lab gitu ya. Ini bisa kita lakukan secara langsung, termasuk peralatan-peralatan praktiknya bisa dilakukan secara langsung bersamaan guru dan siswanya, Ibu. Selanjutnya tentunya ada kekurangan-kekurangan dari belajar secara langsung itu. Yang pertama biaya tinggi untuk fasilitas. Nah, harus ada gedungnya, Ibu ya, harus ada kursinya, mejanya. Ini harus ada, artinya membutuhkan biaya yang tinggi untuk fasilitas. Kemudian kekurangan
yang kedua, keterbatasan akses sumber belajar karena ini offline gitu Bu ya, hanya tersedia guru dan siswa, jadi sumber belajarnya terbatas. Kemudian keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, ini hanya terjadi sesuai jam kerja atau jam sekolah Bu ya, tidak bisa kapan saja di mana saja. Kemudian interaksi terbatas dalam lingkungan kelas. Jadi pembelajaran hanya terjadi interaksinya di dalam kelas saja. Ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari lingkungan belajar luring. Selain itu Bapak Ibu ada lingkungan belajar daring. Lingkungan belajar dalam pembelajaran daring merupakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Nah, ini pembelajaran daring atau pembelajaran online yang banyak kita lakukan atau kita laksanakan dulu ketika pandemi, Bu ya. Nah, ini sama punya kelebihan ataupun kekurangan. Nah, kelebihan dari lingkungan belajar daring yang pertama menjadi alternatif ya tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Artinya tidak harus bertatap muka secara langsung. Kemudian mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh. Sumber belajar berlimpah dan TIK yang intensif sudah tersedia di internet Bapak Ibu ya untuk sumber belajar, jadi tidak terbatas hanya di kelas saja. Penilaian dan evaluasi dapat lebih efisien secara digital. Bisa dilakukan penilaian ataupun asesmennya itu secara digital. Nah, itu beberapa kelebihan lingkungan belajar daring. Kemudian tentunya ada kekurangannya. Yang pertama terhambat apabila ada kendala internet dan perangkat. Ini harus ada internet atau paket datanya gitu Bu ya. Kemudian kurangnya bimbingan langsung dari guru untuk mengarahkan. Ini kita agak sedikit kesulitan ketika guru membimbing langsung ataupun mengarahkan. Kemudian yang ketiga sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku. Nah, ini juga menjadi kendala kita ketika pembelajaran daring Bu ya, melihat karakter dan perilaku para peserta didik kita. Kemudian kendala yang terakhir, kendala fasilitas saat pembelajaran praktikum. Nah, untuk mapel-mapel tertentu ini menjadi kendala karena peserta didik tidak bisa melakukan praktek secara langsung. Nah, ini lingkungan belajar secara daring, Ibu. Nah, selanjutnya ada lingkungan belajar itu yang blended learning. Artinya pembelajaran campuran yang menggabungkan antara luring dan daring, Ibu ya. Pembelajaran campuran merupakan metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar secara tatap muka di kelas. Model ini menggabungkan 3 komponen utama, yaitu pembelajaran daring, kemudian pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan melalui LMS yang nanti akan coba kita bahas Bapak ya berkenaan dengan LMS. Nah, ini pembelajaran atau lingkungan belajar campuran blended learning. Selanjutnya ada hybrid learning yang menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Pada pembelajaran hybrid, guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam 2 format, yaitu secara daring dan luring. Ini berarti beberapa peserta didik hadir secara fisik di sekolah, sementara yang lain dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ini campuran cuman lebih lengkap lagi Ibu ya. Jadi kalau ada peserta didik yang tidak hadir bersama di ruang kelas itu bisa mengikuti secara
online ataupun daring. Nah, kunci utama dalam penerapan hybrid learning itu ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama live event, pembelajaran langsung atau tatap muka dilakukan secara sinkronus atau bersamaan. Jadi peserta didik yang di dalam kelas itu belajar secara bersamaan live event gitu dengan peserta didik yang tidak hadir di kelas. Jadi yang lain itu secara online Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua kuncinya yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri. Peserta didik dapat menentukan kecepatan belajar. Jadi ini masing-masing Bapak Ibu ya, peserta didik bisa secara mandiri menyelesaikan tugas-tugas ataupun materi itu secara mandiri. Kemudian yang ketiga kolaborasi. Ya, kolaborasi pendidik dan peserta didik serta bisa juga berkolaborasi antar sesama peserta didik. Kemudian asesmen, pendidik meracik kombinasi jenis asesmen daring dan luring yang fleksibel dan dapat diakses leluasa, disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Kemudian pendidik dan sekolah memastikan sumber daya belajar sesuai dengan standar dan mudah diakses. Ini kunci ketika kita ingin menerapkan hybrid learning, Ibu ya, wajib memenuhi 5 kunci ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, di modul ini Bapak Ibu juga akan dikenalkan beberapa LMS ya. Salah satu alat teknologi yang mendukung pembelajaran adalah sistem manajemen pembelajaran atau yang dikenal dengan Learning Management System atau LMS. LMS merupakan sebuah platform pembelajaran yang berbasis teknologi yang memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Berikut fitur-fitur LMS. Yang pertama user friendly, artinya mudah gitu ya, mudah digunakan, user friendly. Kemudian pendaftaran secara daring. Nah, fitur ini membantu pengguna untuk mendaftar dan masuk secara daring dengan berbagai peran yang tersedia, misalnya sebagai admin, guru, peserta didik atau orang tua. Jadi ada fitur khusus pendaftaran daring. Kemudian ada fitur kelas daring. Nah, ini dalam LMS ini menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Kelas daring dapat menyajikan beragam materi, sumber belajar dan aktivitas belajar mandiri. Jadi disediakan kelas secara daring. Kemudian di LMS juga ada fitur kuis, tugas dan ujian daring. Ini memungkinkan fitur ini untuk melakukan evaluasi secara fleksibel dan efisien. Jadi kuis-kuis, tugas-tugas itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, tergantung kondisi jaringannya, Bapak Ibu. Kemudian di LMS juga disediakan ruang diskusi, ya, fitur yang menyediakan bagi pengguna untuk bertukar pikiran, berbagi ide, diskusi secara real time atau asinkron. Nah, contohnya bisa chat, komentar, dan video conference. Ini fitur, salah satu fitur di LMS. Kemudian fitur yang terakhir yaitu laporan. Fitur laporan merupakan pemantauan kemajuan belajar secara komprehensif dengan menyediakan data analitik yang detail mengenai kinerja, partisipasi, dan hasil evaluasi. Jadi di LMS juga disiapkan ataupun disediakan fitur laporan, Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang LMS. Ini tentunya LMS ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Jadi salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam menyediakan platform pembelajaran yang terpadu, memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar. Jadi di LMS ini Bapak Ibu guru hebat ya, pembelajaran terpadu, artinya saling
terhubung ya, saling terkoneksi dengan fitur-fitur yang lain. Nah, ini beberapa kelebihan dari LMS. Yang pertama, memberikan alternatif pembelajaran dan dapat diinovasikan dengan metode yang lain. Memudahkan dalam pengelolaan kelas secara daring, mudah dalam pengumpulan dan analisis data hasil belajar siswa, mudah untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran, waktu pembelajaran lebih efisien, materi dapat diakses kapan saja, media pembelajaran kaya akan jenisnya dan tidak membosankan, mendorong siswa mandiri dan mengimplementasikan TIK. Konten terdokumentasi dan terarsip dengan baik. Interaksi secara daring langsung mudah. Ini sangat banyak sekali ya, kelebihan kita pembelajaran menggunakan LMS. Semua data-data siswa, data guru, pembelajaran tersimpan dengan rapi di LMS. Kemudian ini kekurangannya. Yang pertama, memerlukan kuota data Ibu ya, dan akses internet. Kemudian konektivitas jaringan dan server yang harus memadai dan stabil. Semakin banyak pembelajarannya, semakin siswanya banyak Ibu ya, harus kita siapkan server yang lebih tinggi ataupun yang lebih baik Ibu ya. Membutuhkan perangkat untuk mengakses LMS yang memadai. Jadi ada beberapa LMS yang harus spek perangkatnya itu harus memadai atau memenuhi standar. Kemudian kekurangan yang lain itu kurang dapat menerapkan interaksi langsung dalam kelas. Jadi interaksinya itu melalui LMS Bapak ya. Lebih sulit memantau perilaku dan karakter siswa karena tidak berhadapan secara langsung. Penggunaan LMS perlu keahlian khusus yang perlu dilatih, Bapak Ibu ya. Jadi untuk menggunakan LMS itu perlu dilatih ataupun dicobakan gitu Bapak ya, harus dipahami terlebih dahulu tentang penggunaannya. Jadi perlu keahlian khusus yang perlu dilatih. Nah, ini keunggulan dan kelemahan dari LMS. Selanjutnya kita akan mengenal contoh-contoh aplikasi LMS. Nah, LMS memungkinkan pembuatan dan pengelolaan materi pembelajaran berbasis web serta pengelolaan kegiatan pembelajaran dan sekaligus hasilnya. Jadi setelah kita kelola ya pembelajarannya, absennya, materinya, dan yang terakhir juga hasil akhirnya. Nah, LMS sering dijuluki sebagai platform e-learning atau sistem manajemen konten pembelajaran atau learning content management system. Beberapa contoh LMS yang populer antara lain, yang pertama ada Moodle, ada Psychology, kemudian ada Canvas, ada Dokeos, kemudian ada e-tutor, kemudian ada Google Classroom, ini yang sering mungkin sudah sering Bapak Ibu manfaatkan ataupun gunakan ya. Kemudian ada Microsoft Teams. Nah, ini beberapa contoh LMS yang sering ataupun populer digunakan di kalangan Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, yang pertama Bapak Ibu itu Google Classroom ya. Ini salah satu LMS produk Belajar ID Bapak Ibu ya. Jadi akun Belajar ID memberikan akses mudah ke layanan pembelajaran berbasis elektronik termasuk Google Classroom sebagai LMS yang memfasilitasi interaksi dan manajemen kelas antara pendidik dan peserta didik. Google Classroom menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengelolaan kelas secara daring karena kegunaannya yang mudah dipahami dan dapat membantu interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mendukung pemahaman dan keterampilan penggunaan Google Classroom. Jadi nanti bagi Bapak Ibu peserta pembatik level 2, nah ini kami sarankan untuk mengikuti ataupun menonton video webinar yang telah kami sediakan berkenaan dengan Google Classroom, Bapak Ibu ya. Nah, yang linknya bisa Bapak Ibu akses nanti, ini link YouTube-nya
di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Dan ini juga sudah disediakan linknya di modul kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi silakan nanti ditonton ya, silakan dipraktekkan berkenaan dengan Google Classroom. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu ya untuk pembelajaran menggunakan Google Classroom. Baik, selanjutnya Microsoft Teams Bapak Ibu ya. Jadi ini aplikasi kolaborasi yang mendukung lingkungan kerja hibrid dan membantu pendidik mengatur kelas dengan efisien. Fitur seperti konferensi video, obrolan, dan berbagi file memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Pendidik bisa mengirimkan materi, tugas, dan pemberitahuan serta memberikan umpan balik instan. Integrasi TIK di Microsoft Teams memungkinkan kurikulum yang lebih fleksibel dan interaktif. Fitur tambahan seperti OneNote dan Form membantu membuat materi pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sama halnya dengan Google Classroom, Bapak Ibu ya. Di Microsoft Teams ini juga bisa menjadi alternatif pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk tutorial cara membuat kelas dan mengelola kelas di Teams itu bisa Bapak Ibu simak nanti link tutorialnya di kelas Bapak Ibu ya, di modul Bapak Ibu di modul 6 itu sudah kita sediakan. Jadi nanti disarankan kepada Bapak Ibu peserta pembatik level 4 untuk menonton gitu ya, mencoba membuat bahkan kalau bisa menerapkan pembelajaran menggunakan Microsoft Teams. Selanjutnya LMS Moodle Bapak Ibu ya. Nah, Moodle atau singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment adalah sebuah perangkat lunak e-learning yang berbasis situs web digunakan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Moodle merupakan sebuah platform open source yang dirancang khusus untuk pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal pengelolaan kelas, Moodle menyediakan fitur-fitur seperti pengaturan tugas, penjadwalan, dan sistem penilaian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Moodle selain digunakan secara daring, juga dapat digunakan secara luring. Contoh penggunaan platform Moodle secara luring yang sekarang digunakan adalah pada awan penggerak, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti ataupun pernah mendengar awan penggerak itu LMS-nya menggunakan Moodle. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan guru penggerak gitu ya, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kemendikbud itu sebagian besar itu menggunakan aplikasi Moodle ini Bapak Ibu ya. Itu tadi salah satu contoh penggunaannya yaitu di awan penggerak. Nah, begitu juga dengan Moodle ini ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba ataupun ingin memperdalam itu silahkan tonton videonya YouTube-nya ya pada link yang sudah disediakan di modul 6 Bapak Ibu. Nah, ini silahkan dipraktekkan nanti Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada Canvas ya Bapak Ibu, sebuah LMS yang terkenal dan inovatif digunakan di bidang pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan pembelajaran melalui platform daring. Dengan reputasi antarmuka yang mudah dipahami dan beragam fitur yang canggih, Canvas memfasilitasi pendidik dan dalam membuat dan mengatur kursus online dengan simpel, termasuk mengunggah materi, menetapkan tugas, dan mengelola interaksi antar pendidik dan peserta didik. Nah, berikut tampilan dari Canvas Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini, menarik dan mudah untuk digunakan. Nah, ini Canvas Bapak Ibu ya. Nah, itu pembelajaran di kegiatan 1 Bapak Ibu ya. Nah, di modul 6 ini pada kegiatan 2 gitu ya, kegiatan belajar 2 Bapak Ibu akan belajar berkenaan dengan pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mempelajari materi ini diharapkan para peserta pembatik level 2 diharapkan mampu menjelaskan
pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik, kemudian mampu memahami refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Adapun indikator pencapaiannya pada materi ini yang pertama menjelaskan penerapan pengelolaan kelas terintegrasi TIK dan mampu menyusun refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK. Nah, ini Bapak Ibu ada ilustrasi ya tentang pengelolaan kelas ya. Ada ilustrasi di sebelah ini. Ibu guru sedang mengajar di depan anak-anaknya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu bayangkan situasi Bu Gendis pada komik di samping ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan ya. Selamat pagi Bu, jawab anak-anaknya. Kemudian sekarang buka buku halaman 47. Nah, bacanya giliran mulai dari Ineke katanya. Mulailah ini contoh anaknya ini ya. Membaca gitu. Gerhana bulan adalah peristiwa bla 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 bla. Jadi salah satu-satu anaknya disuruh baca. Baik, Ibu jelaskan lagi ya. Nah, setelah anaknya baca, kemudian guru menjelaskan lagi bla 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 bla. Begitu anak begitu ya anak-anak ada yang belum jelas. Nah, ini biasanya setelah guru menjelaskan gurunya bertanya gitu ya. Apa ada yang belum jelas? Rata-rata itu semua hening, tidak ada yang jawab gitu Bu ya. Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan mengerjakan soal ya. Ya Bu, ini jawaban peserta didiknya. Nah, setelah siswa pulang, nah ini gurunya melakukan refleksi sepertinya. Loh, kok nilai siswanya hanya segini ya? Sepertinya tadi sudah paham. Apa ada yang salah dari caraku mengajarnya? Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu refleksikan ya setelah menonton ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran yang dilakukan Bu Gandis? Bagaimana menurut Anda solusi untuk permasalahan Bu Gandis? Dan pernahkah Anda mengalami situasi di atas? Apa yang Anda lakukan? Nah, ini Bapak Ibu refleksikan, bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya kita yang tahu ketika pembelajaran gitu ya. Nah, boleh Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu refleksikan di kolom chat Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu di modul 6 juga Bapak Ibu akan belajar mengenai pengalaman belajar ya. Ini kerucut pengalaman belajar oleh Edgar Dell ya. Ini tampilannya seperti ini ya. Edgar Dell menggambarkan seberapa banyak informasi dapat diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar. Ya, dari ceramah, membaca, audiovisual, demonstrasi, diskusi kelompok, berlatih dengan praktik, presentasi ataupun mengajari yang lain. Nah, perolehannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman belajarnya itu kalau menggunakan ceramah itu pengalaman yang belajar atau yang diingat oleh seseorang itu kecil Bapak Ibu ya, ataupun sedikit. Nah, dengan membaca itu agak banyak sedikit. Nah, lebih bagus lagi itu audio visual gitu ya. Lebih bagus lagi dengan demonstrasi ya, sampai yang terakhir ini presentasi dan mengajari yang lain. Ini pengalaman belajar yang diserapnya itu semakin banyak Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik akan membantu peserta didik dalam pengalaman belajarnya. Ini di kurikulum merdeka itu diharapkan peserta didik yang di bawah ini Bapak Ibu ya. Nah, berikut salah satu referensi kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih dalam itu disediakan linknya di sini, contoh jurnalnya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu pelajarinya di modul 6 nanti Bapak Ibu ya. Kemudian ini tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif
dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Pengelolaan kelas merupakan upaya guru untuk mempersiapkan pembelajaran mulai dari perencanaan, bahan ajar, sarana dan prasarana, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu pengelolaan kelas, Ibu ya. Jadi mulai dari perencanaan, mempersiapkan bahan ajar, modul ajar dan lain-lain, kemudian sarana dan prasarana, melakukan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan pengelolaan kelas berbasis TIK, nah ini pengelolaan kelas berbasis TIK. Generasi peserta didik saat ini menggunakan teknologi dalam keseharian mereka. Sudah jarang kita temui, Bapak Ibu ya, peserta didik yang tidak aware dengan dunia teknologi gitu ya. Artinya hampir merata anak-anak kita itu sudah menggunakan gadget, Bapak Ibu ya. Kemudian pengelolaan kelas terintegrasi TIK menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar langsung pada siswa. Pengintegrasian TIK dalam pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan keterampilan TIK, membangun kecakapan berpikir kritis, melatih kerjasama dan kolaborasi, memecahkan masalah, dan melakukan komunikasi yang efektif. Integrasi TIK dalam pembelajaran membutuhkan kreativitas Anda sebagai pendidik, bukan seberapa canggih teknologi yang Anda gunakan di kelas, namun fokusnya ada pada seberapa aktif peserta didik Anda untuk terlibat dalam pembelajaran. Teknologi digunakan sebagai jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan generasi antara pendidik dan peserta didik dengan memberikan hal yang peserta didik sukai, mereka akan merasa lebih senang dan nyaman dalam pembelajaran. Nah, ini mengintegrasikan pembelajaran di kelas itu menggunakan TIK, Bapak. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran terintegrasi TIK, ini referensinya bisa Bapak Ibu download nanti ya, atau Bapak Ibu bisa tonton di link yang sudah kami siapkan ya. Yang pertama ada resource based learning ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Kemudian ada problem based learning, ada simulation based learning, dan collaborative based learning. Ini beberapa metode yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi dalam pembelajaran terintegrasi dengan TIK. Pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka menurut standar proses. Ini mulai dari perencanaan pembelajaran, Ibu ya, merumuskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, merumuskan kegiatan pembelajaran atau cara untuk mencapai tujuan belajar, dan yang terakhir itu merumuskan asesmen atau cara menilai ketercapaian pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran, kemudian pada pelaksanaan pembelajaran ya diharapkan pembelajarannya itu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif, memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Nah, ini harapannya ketika menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, pembelajarannya harus memenuhi ini, Ibu ya. Kemudian bentuk penilaiannya, ya, penilaian proses pembelajaran itu asesmen perencanaan, asesmen pelaksanaan pembelajaran. Di penilaian prosesnya itu ada dua, ada asesmen perencanaan dan asesmen pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan sumber daya TIK dalam pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar pelaksanaan pembelajaran dapat memenuhi standar tersebut. Rencana pengelolaan kelas terintegrasi TIK sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi seperti yang dituangkan di pelaksanaan pembelajaran ini, Bu ya. Jadi ini ya pengelolaan kelas yang dalam implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya. Oke, ini ada beberapa tips yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam pengelolaan kelas
kelas yang terintegrasi TIK. Yang pertama, pendidik perlu mengembangkan kompetensinya terutama dalam pengelolaan kelas dan TIK. Ini sebagai seorang pendidik jangan berhenti belajar, Bapak Ibu ya, untuk mengembangkan kompetensi khususnya tentang pengelolaan kelas dan TIK-nya. Kemudian tips yang kedua, pendidik perlu fleksibel dan siap mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi. Perkembangan teknologi selalu berkembang, Ibu ya. Artinya tadi guru harus siap untuk belajar, ya, dan juga mengajar. Jadi bukan hanya mengajar, tetapi juga harus siap untuk belajar. Kemudian yang ketiga, cobalah melibatkan peserta didik dalam pemilihan dan penggunaan TIK. Jadi saling berkolaborasi dengan peserta didik untuk pemilihan dan penggunaan TIK. Yang keempat, umpan balik, refleksi dan evaluasi perlu dilakukan di setiap proses pembelajaran. Jadi pemberian umpan balik, kemudian refleksi, baik refleksi ke gurunya maupun ke peserta didik, dan adanya evaluasi. Yang kelima, tipsnya Bapak Ibu ya, kolaborasi dengan rekan guru dan pihak terkait dapat membantu Anda untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan alat TIK. Sama ya, ini Bapak Ibu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang dirasa sudah sudah paham gitu ya, sudah terbiasa menggunakan TIK. Kemudian tips yang terakhir, saling berbagi dengan rekan guru dalam komunitas belajar. Jadi yang sudah Bapak Ibu kuasai, sudah diperoleh itu bisa dibagikan di komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Yang pertama, identifikasi situasi awal lingkungan belajar. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tingkatkan kompetensi profesional penggunaan TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan platform pembelajaran yang sesuai, disesuaikan. Tadi ada banyak referensi Bapak Ibu ya, platform LMS yang bisa digunakan. Kemudian gunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran lain yang memfokuskan pada kolaborasi siswa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, mintalah umpan balik siswa atas pembelajaran yang telah dilakukan. Melakukan refleksi dan evaluasi terutama dalam penggunaan TIK dan kolaborasi siswa. Dan yang terakhir, berikan motivasi dan apresiasi atas kemajuan siswa dalam pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK. Nah, berikut salah satu cerita inspiratif. Jadi ini nanti ada banyak Bapak Ibu ya, cerita-cerita inspirasi yang bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi, yang bisa Bapak Ibu tonton gitu ya, melalui link YouTube yang sudah disiapkan di modul Bapak Ibu ya. Silakan nanti disimak ya, contoh-contoh cerita-cerita inspiratif berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran digunakan untuk meninjau secara rinci proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu juga hendaknya ataupun disarankan ya melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini menurut Harrington, sikap refleksi memiliki 3 komponen utama, yaitu open mindedness ya, atau keterbukaan, kemudian responsibility atau tanggung jawab, kemudian adanya kesungguhan dalam bertindak dalam melaksanakan tugas Ibu ya. Ini komponen utama dalam refleksi. Kita merefleksikan, baik refleksi terhadap peserta didik maupun terhadap kita sebagai gurunya. Nah, untuk refleksi ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur di PMM ya. Ada ide praktik baik Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu guru hebat manfaatkan ya. Ide praktik baik melalui PMM.
Kemudian ini praktik baik. Praktik baik merupakan pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan suatu tugas. Pendekatan ini didasarkan pada prosedur yang telah terbukti berhasil dan dapat diulang. Praktik baik juga terbukti memberikan hasil terbaik bagi banyak orang dalam jangka waktu yang signifikan. Ini yang harus dilakukan, Bapak ya, praktik baik. Pernahkah Anda mengalami situasi ini? Ini Bapak Ibu ya, konten yang tidak relevan. Di YouTube memang banyak sumber belajar, namun terkadang tidak relevan dengan situasi yang saya hadapi di sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu mencari di YouTube gitu ya, terkadang itu sumber belajar itu tidak relevan dengan yang dihadapi di sekolah gitu ya, tidak sesuai dengan daerah kita gitu ya. Kemudian konten yang terlalu panjang, saya menghabiskan banyak waktu untuk mencari inspirasi, setelah itu masih juga harus menghabiskan waktu untuk menemukan yang saya cari. Jadi setelah mencari referensi banyak gitu di di YouTube gitu ya, ternyata tidak ketemu juga apa yang dicari. Untuk itu kita menyarankan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu manfaatkan ya karya-karya atau bukti karya praktik baik yang ada di PMM Bapak Ibu ya. Ini caranya cek di bagian bukti karya gitu ya. Nah, ini banyak teknik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru se-Nusantara ya, yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ini praktik baik dengan metode STAR, Bapak Ibu ya, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak. Nah, berikut adalah referensi jurnal. Ini nanti ada jurnal praktik baiknya yang sama ya, bisa Bapak Ibu terapkan menjadi referensi ketika Bapak Ibu ingin melakukan praktik baik ya. Nah, ini untuk metode STAR nanti bisa Bapak Ibu pelajari di modul yang sudah disiapkan, tinggal diklik linknya saja nanti Bapak Ibu ya. Silakan dipelajari. Begitu juga ini nanti ada video gitu ya yang bisa Bapak Ibu simak, bisa Bapak Ibu tonton berkenaan dengan metode STAR Bapak Ibu ya. Nah, itulah pendalaman materi di modul 6 Bapak Ibu ya, yang disusun oleh ini kawan-kawan penyusun dari Duta Teknologi dan BLPT Kemendikbudristek. Mungkin demikian dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Novi. Baik, terima kasih Bang Roni Julianto, Duta Teknologi dari Bengkulu untuk paparannya yang luar biasa terkait pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada? Sekali lagi, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait modul-modul di pembatik level 2, silakan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan di kolom Google Chat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bagaimana contoh praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Muhammad Yahya, Duta Teknologi tahun 2018 dari Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugas yang akan Bapak Ibu selesaikan. Begitu, pada Bapak Muhammad Yahya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Deni Adelita Tovani Novitasari selaku moderator pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa materi yang terakhir saya ini tidak ada paparan secara presentasi, tapi saya akan memberikan video-video contoh praktek baik yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman di modul 4, di modul 5 maupun di modul 6, yang intinya Bapak Ibu dari konsep dan teori yang sudah banyak sekali tadi bisa mengambil, memilah dan memilih salah satu item yang nanti bisa
dilakukan di dalam pengelolaan kelasnya. Nah, di materi ini, video ini saya ada 2 video yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu yang mungkin nanti bisa jadi bahan inspirasi Bapak Ibu sebagai contoh nanti dalam pengiriman pembuatan karya yang berupa bukti karya yang terkait dengan tugas di pembatik level 2 ini, yaitu implementasi TIK. Bagaimana penerapan TIK di dalam pembelajaran ini Bapak Ibu harus tunjukkan, dan untuk itu dibuat dokumentasinya dalam bentuk video, dan videonya nanti diupload di akun YouTube Belajar ID Bapak Ibu, kemudian diintegrasikan ke platform Merdeka Mengajar. Setelah itu baru dikirim sebagai tugas akhir di pembatik level 2 ini, yaitu implementasi. Ya. Di video yang pertama ini saya akan menunjukkan bagaimana pemanfaatan tools online, pemanfaatkan TIK di dalam asesmen. Nah, cerita singkat dari video ini adalah pertemuan yang kedua, yang mana pertemuan yang pertama berisi paparan konsep teori, kemudian pertemuan kedua ini saya akan melakukan praktek produksi, di mana perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini dalam konteks project based learning, program keahlian desain komunikasi visual. Saya mengajar DKV, dan topik dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah produk desain. Nah, produk desain ini ditampilkan di media kaos yang nanti siswa akan praktek membuat cetakan kaos itu sendiri. Nah, teorinya sudah diberikan di pertemuan pertama. Ini pertemuan kedua adalah praktek. Nah, sebelum praktek saya ingin memastikan anak-anak sudah paham betul bagaimana cara prakteknya nanti supaya tidak salah-salah. Nah, untuk memastikan itu, mekanisme yang saya gunakan adalah menggunakan tools online khusus untuk mengukur kemampuan awal siswa. Nah, setelah didapatkan dan bisa dipastikan bahwa siswa sudah memahami, maka nanti siswa akan saya giring ke ruang cetak. Nah, bagaimana video selengkapnya? Kita coba putar dulu Bapak Ibu ya. Oke. Izin Pak Yahya, nggak kedengaran Ya, ya, bentar. Bentar, saya stop dulu, nampaknya screen-nya tidak muncul ya. Bentar. Audionya nampaknya tidak termuncul ini. Share audio. Oke.
Oke, saya putar lagi. Apakah sudah muncul audionya, Bu, di layar? Belum saya dengar soundnya, Pak. Baik, saya jelaskan saja Bapak Ibu ya, karena audionya ternyata tidak terdengar di sini, dan di share audionya ternyata juga belum muncul ya. Sebentar, saya coba start lagi. Oke, lagi. Ya, saya jelaskan aja secara langsung Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa kita bisa memanfaatkan salah satu tools, salah satu bentuk teknologi TIK di dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam contoh ini saya gunakan untuk menguji kemampuan awal siswa sebelum melakukan praktek produksi cetak. Ya, ya. Kemudian setelah bisa dipastikan mereka memahami, maka saya menyampaikan teknik-teknik awal dalam hal cetak mencetak, mulai dari pengenalan alat, kemudian fungsinya, serta cara-cara penggunaannya pada siswa per kelompok. Kemudian setelah siswa menjelaskan, setelah siswa dapat penjelasan dari guru, maka giliran siswa mempraktikkan, ya, dengan konsep teori dan penjelasan pemantapan dari guru tersebut. Ya, ini kelompok pertama, ya. Ya, ini kelompok pertama yang sedang berada di ruang studio cetak, dan mereka mulai memasang perangkat-perangkat cetaknya mulai dari awal, ya, pemasangan tinta, kemudian sampai men-setting bagian-bagian tertentu dan memastikan fit kertas dan lain-lain itu terpasang dengan baik. Nah, kemudian setelah itu proses pencetakan dimulai, Bapak. Seperti itu, Bapak Ibu ya, di video awal seperti ini pemanfaatan TIK di dalam asesmen. Kemudian contoh berikutnya adalah proses pembelajaran berdiferensiasi berbasis DIMAS. Ya, DIMAS di sini diskusi mata pelajaran sekolah. Jadi saya membuat inovasi bagaimana materi-materi pelajaran itu dikemas secara podcast oleh siswa. Nah, bagaimana praktek dan penerapannya bisa kita tonton dulu sambil saya jelaskan secara lisan saja, karena audionya ternyata tidak bisa masuk. Oke. Jadi saya mulai dari bagaimana
menentukan kelompok. Kita ketahui bahwa di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, di dalam menentukan kelompok itu ada beberapa dasar, apakah kesamaan minat, ya, yang seni, yang siapa yang bagian olahraga, suka olahraga, yang gemar dengan hal ini dan itu. Bisa juga kita membuat kelompok itu berdasarkan gaya belajar, apakah mereka auditori, kinestetik, maupun audiovisual. Dan dalam hal ini saya membuat kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Saya menanyakan pada siswa berapa orang yang membawa laptop pada hari ini. Nah, ternyata ada 6 orang yang membawa laptop. Kenapa kesiapan belajar siswa ini menjadi salah satu pilihan saya pada materi ini? Karena nanti di dalam produk hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah ada aplikasi yang hanya bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan dengan laptop. Saya nanti produknya itu mereka membuat sebuah podcast yang mana podcastnya itu dibuat atau di live streamingkan menggunakan open broadcast software, menggunakan OBS, dan OBS ini hanya bisa jalan di laptop. Maka ketika ada kelompok yang tidak membawa laptop, tentunya proses pembelajaran tidak akan berlangsung. Makanya dengan adanya 6 siswa yang membawa laptop, maka dialah membentuk kelompok-kelompok yang terpisah untuk mengkoordinir temannya. Ada beberapa langkah yang sudah kita jelaskan. Kemudian bagaimana dengan siswa yang lain yang tidak membawa laptop, itu ada nanti mereka punya peran masing-masing. Ada yang perannya nanti mendesain, yang punya laptop mereka mendesain laptopnya, kemudian ada juga yang perannya mendesain Canva, membuat flyernya dulu seperti kita webinar Bapak Ibu ya. Jadi saya programkan seperti itu. Jadi anak-anak membuat poster pengumuman tentang akan ada live streaming. Nah, akan ada podcast, tapi podcastnya adalah tentang mata pelajaran, dan saya memberikan kebebasan. Ini sebagai bentuk diferensiasi, ya, proses membebaskan siswa untuk memilih topik mata pelajaran apa yang mereka nanti akan ambil, ya. Dan ternyata mereka ada macam-macam topik, ya. Ada yang tentang topik ini, topik itu, nanti kita lihat topik apa saja nanti di dalamnya. Dan di sini terlihat bahwa guru sedang menyampaikan tujuan manfaat strategi ini, ya. Strategi yang saya kasih nama pembelajaran berbasis DIMAS ini tadi, ya. Dialog mata pelajaran sekolah sebagai salah satu bentuk inovasi, ya, inovasi dari pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK, juga inovasi untuk pembelajaran berbasis project Bapak Ibu, ya. Nah, setelah itu, setelah siswa memahami kenapa saya menggunakan strategi itu, maka nanti ada langkah selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada siswa bertanya apa yang belum dipahami. Setelah mereka paham, pasti maka kita mulai live streaming podcast, dan podcastnya ini live streaming Bapak Ibu, ya. Jadi tidak recording. Jadi saya minta mereka itu meng-share linknya, ya, ke teman-teman yang lain, ya, di kampungnya, di sekolahnya gitu, ya. Nah, ini salah satu bentuk live streamingnya, ya. Kita menggunakan peralatan yang sederhana dari handphone, kemudian yang kita hubungkan dengan mic, dan mereka mendesain interface dari bentuk podcastnya, ya. Mereka kasih nama podcast DIMAS, diskusi mata pelajaran sekolah, kemudian mereka memberi subtitle, siapa narasumbernya. Di sini ada siswa yang berperan sebagai narasumber, ini Titah, ya. Kemudian siswa yang lain nanti berperan sebagai moderator, dan nanti juga ada siswa yang berperan sebagai desain flyer. Nah, kemudian setelah kelompok 1 sudah selesai, maka
giliran kelompok yang lain dengan tentunya dengan desain yang berbeda Bapak Ibu. Mereka punya desain yang berbeda, bumpernya juga beda sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah ini dan yang dibahas juga berbeda juga. Nah, juga latar belakang background yang dipilih juga berbeda. Ini sesungguhnya adalah latar belakang virtual ya Bapak Ibu ya. Belakang virtual yang dipilih oleh siswa sesuai dengan gambaran mereka, dan ini mereka membahas sinar UV ya. Nampaknya mereka lebih mengarah ke mapel IPAS ya. Nah, kemudian desainnya juga berbeda dengan kelompok yang tadi. Nah, ini adalah kelompok yang lain, kelompok 3. Ini ada penampakannya, mereka menggunakan teknik green screen-nya kita seperti ini. Jadi kelompok-kelompok yang lain juga tadi juga menggunakan teknik green screen ya, Bapak Ibu, di dalam membuat podcast sehingga penampakannya seperti ini. Penampakannya seperti dalam studio yang mewah, padahal ini mereka belajarnya berada di ruang lab komputer dan juga bisa berada di ruang mana saja sebetulnya Bapak Ibu, sepanjang ada green screen. Kita kombinasikan dengan teknologinya open broadcast software, kemudian kita linkkan ke YouTube sehingga anak-anak bisa membuat podcast seperti ini dengan mapel yang dipilihnya dan bisa disaksikan oleh publik. Dan menariknya juga Bapak Ibu, ada dari pihak luar juga yang bertanya secara langsung. Kita nanti lihat bagaimana moderator membacakan beberapa live chat yang dari siswa lain ya. Mungkin agak cepat sedikit. Ada bagian kita lihat di bagian. Nah, ini terlihat bahwa moderator sedang membaca komen yang ada di YouTube yang berisi pertanyaan langsung dari pihak luar gitu ya. Dari pihak luar tentang apa yang sedang dibahas dan kenapa seperti ini dan seperti itu. Ini langsung live disaksikan oleh teman atau pihak luar yang masyarakat umum. Pokoknya saya minta mereka nge-share sebanyak mungkin sebelum mereka live sehingga betul-betul interaksinya itu tidak ada rekayasa karena orang luar yang akan memberi pertanyaan itu ya. Nah, ini salah satu bentuk pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ya, bisa kita gunakan untuk asesmen seperti video yang pertama tadi dengan quizzes, dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga bahwa quizzes ini juga sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID yang dimana bisa akun fitur-fiturnya bisa diakses secara gratis seperti dengan akun premium. Dan selain untuk asesmen juga kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran maupun produk ya, produk akhirnya di dalam mapel yang saya gunakan ini mereka membuat produk video yang berupa podcast. Seperti itu Bapak Ibu, contoh praktek baik yang sudah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu nanti punya ide-ide yang kreatif lagi sesuai dengan nama mapelnya ya, untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Ya, seperti itu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Deni Adelita Tovani Novitasari. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Yahya, luar biasa keren sekali karyanya, dan ini akan menjadi salah satu inspirasi untuk Bapak Ibu peserta pembatik level 2 dalam menyelesaikan tugas. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi link absensi dan juga jika ada pertanyaan terkait dengan modul-modul yang sudah Bapak Ibu dapatkan di pembatik level 2, bisa Bapak Ibu tanyakan dan disampaikan melalui Google Chat. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan penguatan dan juga motivasi dari Bapak Ibu PTP. Dan kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Ani Purwati, PTP dari BGP Banten. Kepada Ibu Ani, saya persilahkan.
Suaranya belum terdengar, Bu, belum dibuka. Iya. Baik, terima kasih Ibu Novi atas kesempatannya. Ini Bapak Ibu hebat Duta Teknologi ya dari berbagai provinsi. Halo Bapak Ibu hebat sebagai peserta pembatik di tahun 2024 ini. Selamat yang telah mencapai pada level 2. Artinya Bapak Ibu memang telah melalui tahapan level 1 di mana telah mempelajari konsep-konsep dan materi pada level 1. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan mengikuti pembelajaran di level 2 atau level implementasi di mana Bapak Ibu nanti akan mencoba menerapkan begitu ya apa materi-materi dan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya maupun tadi yang sudah dipaparkan oleh para tutor gitu ya, untuk Bapak Ibu bisa praktikkan dalam bentuk video-video mungkin begitu ya, video praktik baik. Nah ya, video praktik baik yang bisa Bapak Ibu share nanti dan ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru lain ya yang mungkin tidak memiliki kesempatan seperti Bapak Ibu yang mengikuti pembatik level 2 ini begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa output dari kegiatan level 2 ini adalah nanti Bapak Ibu akan membuat video-video pembelajaran di mana video ini menjadi inspirasi mungkin ya bagi guru-guru lain untuk dapat melakukan bentuk-bentuk praktek baik dalam pembelajaran khususnya yang berbasis TIK gitu ya. Seperti tadi sudah dicontohkan oleh Pak Yahya begitu ya, yang sudah begitu banyak contoh-contoh video praktek baik juga yang bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu peserta pembatik pada level 2. Sekali lagi selamat mengikuti program pembatik level 2 ini, mengikuti sebaik-baiknya setiap tahapan yang ada dan memanfaatkan kesempatan ini juga sebaik-baiknya begitu ya. Sekali lagi selamat dan semangat terus berkarya dan juga terus belajar. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Regina Dwi Putri, PPP Kemenak Kota Sungai Panuh Jambi. Baik, terima kasih Bu Novi untuk kesempatannya. Baik, pertama saya ingin mengucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik level 2 ini, yang tentunya Bapak Ibu ini telah berhasil melangkah ke tahap ini, tentu saja sudah menunjukkan dedikasi luar biasa dan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran berbasis teknologi tentunya. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir di level ini, wah tantangannya mungkin semakin besar ya, tetapi harus diingat juga berarti kesempatan untuk berkembang juga semakin luas. Jadi Bapak Ibu harus tetap semangat dan terus berkembang. Ingat bahwa Bapak Ibu mencapai sejauh ini karena tekad dan kerja keras. Jadi harus tetap yakin. Dengan semangat yang sama juga, Bapak Ibu bisa menaklukkan tantangan-tantangan berikutnya. Jadilah agen perubahan yang tidak hanya terampil dalam teknologi, tapi saya berharap Bapak Ibu juga mampu untuk memimpin transformasi pendidikan di era digital. Bapak Ibu ingat, kepemimpinan ini bukan hanya soal memberi arahan, tetapi juga bagaimana Bapak Ibu bisa terus menginspirasi dan mendukung teman-teman sesama guru di seluruh Indonesia. Dan ingat tujuan akhirnya dan tetap fokus bagaimana memberikan dampak positif bagi siswa melalui pengajaran yang lebih efektif dan interaktif. Ingat Bapak Ibu, semua usaha yang Bapak Ibu lakukan dari belajar hingga berinovasi, ini akan menjadi investasi untuk masa depan pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi tentunya. Sukses selalu dan sampai jumpa di level berikutnya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Regina yang keren sekali untuk motivasinya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu guru hebat, kita akan mendengarkan juga arahan penguatan dan motivasi dari Pak Aljamri
Beliau adalah PTP BGP Maluku Utara yang saat ini sedang berada di tengah laut dalam perjalanan menjalankan tugas beliau tadi. Dan memang mohon maaf kalau agak terganggu sinyal beliau. Saya coba konfirmasi dulu. Pak Aljamri, apakah bisa mendengar suara saya? Halo Pak Aljamri? Iya. Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ah iya. Gimana Bapak? Boleh sampaikan ya, malam ini lagi di tengah laut ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu guru yang hebat demi perjuangan pendidikan anak bangsa ya, kita sama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, pada malam hari ini kita telah diberikan nikmat sehat. Kita bisa bertemu melalui Zoom ini. Dan Bapak Ibu guru yang hebat, dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri yang hebat-hebat ini, antara modul 1, 2, dan 3 untuk kegiatan kita pada malam hari ini, itu sangat hebat dan sangat untuk bagi saya ya tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat ini. Adalah yang pertama adalah kita sebagai guru harus dapat melakukan pemetaan dan evaluasi. Dengan kata lain adalah asesmen. Sebelum kita melakukan asesmen pada satuan pendidikan atau pada siswa, yaitu adalah asesmen diri untuk bagaimana kita menyiapkan diri kita sebagai guru untuk melakukan pembahasan atau fasilitasi kepada peserta didik. Karena dituntutan di zaman ini adalah salah satunya untuk bagaimana kita sebagai guru yang hebat, bukan guru yang hebat itu bukan guru yang terkait dengan modul-modulnya, tapi guru yang hebat itu guru yang ditunggu oleh para siswa, para anak didik, kehadiran para anak didik. Itulah guru yang hebat. Namun ada beberapa materi atau modul tadi, betul Bapak Ibu sekalian, guru yang hebat ini dari paparan ke paparan, kalau saya lihat salah satunya adalah harus bagaimana kita mengawali dari asesmen. Jadi Bapak Ibu guru harus melakukan asesmen dulu untuk bagaimana kesiapan kita pada saat melakukan implementasi pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran di TIK ini, salah satunya adalah guru di zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Guru yang sekarang adalah guru digital, siswa juga dengan siswa digital. Itu ya. Dan saya rasa Bapak Ibu guru yang hebat ini tidak akan gentar untuk bagaimana tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian untuk para kesulitan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena ini terlagi jaringannya juga habis ini kan di tengah laut. Bapak Ibu kalau mau lihat, saya tunjukkan kameranya untuk Bapak Ibu guru bisa di kamera ini Bapak Ibu di tengah laut. Seperti kayak kita di Batam, Singapura. Jadi sementara mau menuju Singapura, dari Batam mau ke Singapura. Inilah menuju di Gunung Gamalama, gunungnya almarhumah Dorce Gamalama. Dari saya dan saya ini bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Aljamri, hati-hati di jalan, senantiasa dalam lindungan Allah sampai tujuan tanpa kurang suatu apapun. Nah baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, dengan penyampaian terakhir dari Bapak Aljamri, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Duta Teknologi dan juga Bapak Ibu PTP bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Ya. Mohon maaf jika selama pelaksanaan kegiatan ada salah kata dan perbuatan dari kami,
Sekali lagi, semangat, teruskan merdeka belajar. Semangat.